Namun usahanya itu sia-sia karena pedang kayu ajaib itu tetap patah menjadi dua bagian dan tidak bisa bersatu kembali. Xiao Di mengatakan ia mengenal seseorang petapa yang bernama Wulu dan ia pun mengajak mereka semua untuk menemuinya. Siapa tahu petapa itu bisa membantu mereka untuk menyatukan kembali pedang tersebut. Di lain sisi, Bunga mencoba merayu Chen Er supaya Chen Er jatuh hati kepadanya. Dan ia melakukan itu supaya hubungan Chen Er dan Zi menjadi hancur. Bunga mengatakan apabila Chen Er mau bersama dengannya, ia akan memberikan pedang kayu ajaib tersebut ke Chen Er. Namun Chen Er menolaknya dan ia mengatakan Zi tetap di hatinya dan ia tidak akan mengkhianati orang yang ia cintai. Misi Bunga untuk menghancurkan hubungan mereka pun menjadi gagal. Namun ia memiliki rencana lain. Bunga pun tidak menyerah, lalu ia menemui Zeng. Karena ia tahu Zeng sangat menyukai Zi, maka dari itu ia memberikan sebuah obat yang dimana obat itu dapat membuat orang yang disukai oleh Zeng bisa jatuh cinta kepadanya. Di saat itu, Zeng merasakan bingung apakah harus memberikan obat tersebut kepada Zi atau tidak. Akhirnya ia membulatkan tekad untuk memberikan obat jatuh cinta tersebut kepada Zi, supaya Zi menjadi suka kepadanya. Namun efek obat itu hanya bisa dirasakan selama setengah hari saja. Ia pun menemui Zi dan memberikan sebuah air kepadanya. Setelah Zi meminum air tersebut, seketika Zi menjadi pingsan. Zeng lalu berniat hendak menciumnya, tapi tiba-tiba tidak jadi karena ia merasa bersalah. Ia pun pergi dari sana untuk merenungi kesalahannya. Tak lama kemudian, Zi yang telah sadar menghampirinya. Dari sinilah tiba-tiba sikap Zi kepadanya sudah berubah 180 derajat. Dan terlihat Zi langsung menyukainya dan memegang tangannya untuk pergi dari sana. Di saat malam, Zeng merasa senang karena orang yang ia suka saat ini telah jatuh cinta kepadanya. Mereka berdua pun semakin dekat satu sama lain. Zeng lalu membawanya ke sebuah goa. Zeng yang kebablasan lalu melakukan tindakan yang tak seharusnya kepada Zi, dan mereka berdua pun di malam itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini Yun telah sadar kalau cinta memang tak harus memiliki. Ia pun tidak akan mengejar Ding Dali kembali, dan ia ikhlas memberikan Ding Dali bersama dengan Yu Er. Yu Er berterima kasih kepadanya, dan kini mereka berdua justru menjadi akrab satu sama lain. Melihat sikap mereka berdua, Ding Dali menjadi merasa heran. Namun Yun mengatakan Ding Dali tidak boleh tahu rahasia mereka berdua. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah tempat. Di sana mereka bertemu dengan petapa yang bernama Wulu. Wulu mengetahui kalau batu merah padam berada di tubuh Ding Dali saat ini. Hal itu membuat Ding Dali merasa terkejut. Xiao Di menceritakan kalau murid-murid Gunung Zu saat ini telah dicelakai oleh ibunya sendiri.
Dari sinilah Wulu menceritakan kalau dulu suami Bunga, yaitu Xiao Yue, sempat menghampirinya dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Bunga yang saat itu terkena racun. 去救他呀，没有万全之策，以命续命。 Ternyata selama ini Xiao Yue bukanlah pergi meninggalkan Bunga, melainkan Xiao Yue merelakan nyawanya untuk dijadikan sebuah obat agar bisa menyelamatkan Bunga. Bisa dikatakan nyawa ditukar nyawa. Dan hingga saat ini Bunga masih belum tahu kalau suaminya itu telah tewas, dan Bunga menganggap kalau Xiao Yue, suaminya itu, pergi meninggalkannya.他骂我也罢。 Setelah itu, Wulu membantu Ding Dali untuk menyatukan pedang kayu ajaib menjadi satu. Ding Dali dengan sekuat tenaga menempa pedang itu kembali dan membakarnya di bara api yang sangat panas, sesuai arahan dari Wulu. 去心无杂念，保持心性。 Dan pada akhirnya, usaha yang ia lakukan membuahkan hasil. Terlihat ia berhasil menyatukan pedang tersebut dan mengetes pedang tersebut melawan pedang-pedang di sana. Keesokan harinya, Zi yang telah sadar merasa sangat terkejut karena melihat bajunya telah terbuka. Dan ternyata efek dari obat yang diberikan oleh Zeng saat ini telah habis. Dan Zi kembali seperti semula. 子英，你看， 昨天晚上过呢，这个药效只有半日。 Akhirnya Zeng mengakui perbuatannya. 你对我做了什么？ 是我。 Mengetahui hal tersebut, Zi menjadi marah karena ia menganggap Zeng telah merebut kesuciannya. Hal tersebut membuat Zi menjadi murka kepadanya dan langsung membunuh Zeng. Zeng yang sekarat mengatakan ia merasa senang bisa mencintai Zi, walaupun cinta Zi hanya sesaat kepadanya. Ia pun merasa senang bisa mati di tangan orang yang ia cintai. 我都无怨无悔，用生命去。 Sesaat Zi menjadi gila dan berteriak pergi dari sana. 北极星，在这沙漠关。 Singkatnya, dalam kondisi sekarat, Zeng mencoba mengejar Zi yang telah pergi. Namun saat ini ia sudah tidak mampu lagi untuk berjalan. Lalu tiba-tiba dari atas ada seekor harimau yang mendekatinya. Singkatnya, harimau itu pun menyerangnya, yang membuat ia lari kocar-kacir. Tubuhnya pun terluka akibat dicakar oleh harimau tersebut. Ia pun terpojok dan tak bisa lari lagi. Di lain sisi, Jingwo dan ketua Yuwo masih berusaha memberikan tenaga dalam buat Suyin. Namun usaha mereka belum membuahkan hasil. 苏云的手指头动了一下，或许他听得见我说话。只要我们持续不断的输入真气。 Sesaat, Jingwo merasakan adanya tuba di sekitar sana. Ketua Yuwo lalu pergi keluar untuk menahannya dan menyuruh Jingwo untuk segera pergi dari sana. Ia pun melawan anak buah Tuba di sana
dan pertarungan pun terjadi. Sesaat Tuba akhirnya turun tangan dan melawan ketua Yuwo. Tak lama kemudian, Jingwo datang ke sana dan menyerang Tuba. Tuba semakin marah melihat Jingwo yang kini telah kembali berteman dengan ketua Yuwo. Tanpa basa-basi, Jingwo langsung menyerangnya. Di dalam pertarungan tersebut, Tuba sesaat menggunakan kupu-kupu penghisap darah dan membuat jantung milik Jingwo menjadi sakit. Hal tersebut membuatnya terkena luka dalam. Tuba lalu hendak masuk ke dalam gubuk tersebut, namun gubuk itu telah disegel oleh ketua Yuwo. Jingwo akhirnya menggunakan tangan kirinya agar bisa mengalahkan si Tuba. Alhasil, Tuba sesaat terkena luka dalam akibat serangan dari Jingwo. Terlihat anak buah si Tuba membawanya pergi dari sana. 救我！如此，我难辞其咎。如今再冷也难，我求求你了。 Singkat cerita, anak buahnya membantu si Tuba dan mengobati luka dalam miliknya. Di sana Tuba mengatakan untuk tak usah mengurusi Jingwo lagi karena misinya saat ini mencari Ding Dali dan merebut batu merah padam tersebut. Dan setelah itu, baru ia berencana mengambil pedang Nanming yang saat ini bersama Suyin. Di lain sisi, pedang kayu ajaib akhirnya bisa bersatu kembali. Di sana petapa Wulu mengatakan kalau pedang tersebut terdapat jiwa Xiao Yue. Xiao Di mengatakan pantas saja ia merasakan hawa keberadaan sang ayah. Meskipun sejak ia lahir, ia tak pernah melihat wajah sang ayah. Namun sesaat, Bunga datang ke sana dan merebut pedang ajaib tersebut. Lalu di sana, petapa Wulu mengatakan kalau suaminya saat dulu tidak pernah meninggalkannya, melainkan Xiao Yue mengorbankan nyawanya agar racun di tubuh Bunga di saat dulu bisa disembuhkan. Mendengarkan hal tersebut, akhirnya Bunga menjadi sadar. Ia pun menangis sambil meratapi kesalahpahaman yang selama ini ia kira suaminya telah meninggalkannya. Ia pun memeluk pedang tersebut sambil meminta maaf. Sesaat air matanya mengenai pedang ajaib yang membuat jiwa Xiao Yue bangkit kembali. Bunga menjadi merasa senang dan ia pun memeluk suaminya. Dan kini mereka sekeluarga bisa berkumpul kembali. Ternyata satu-satunya cara agar Xiao Yue bisa hidup kembali adalah dengan meneteskan air mata penyesalan milik si Bunga. Dan Bunga tak sengaja melakukan itu, yang membuat Xiao Yue akhirnya bisa hidup kembali. Singkat cerita, keesokan harinya, Bunga memberikan pedang ajaib kepada Ding Dali dan ia berterima kasih kepada mereka karena sudah membuat ia bisa berkumpul lagi dengan suaminya. Tak lama kemudian, Chen Er datang ke sana. Ia mengabarkan kalau saat ini, Zi dan Zheng sudah hilang, dan ia tak menemukan keberadaan mereka berdua. Ding Dali yang mendengarkan hal itu dengan cepat pergi dari sana untuk mencari. Di dalam pencarian, mereka tak sengaja bertemu dengan Zi. Namun di sana, Zi bersikap aneh dan ketakutan. Di saat Ding Dali menanyakan keberadaan Zheng, ia pun dengan gugup mengatakan kalau ia tidak tahu. Saat ini, Zi masih merahasiakan tindakan Zheng yang sudah merebut kesuciannya karena ia takut Chen Er nantinya tidak mau lagi dengannya. 发生什么事？我可想到真的什么事，我没有跟他在一起，我们很早就分开。说吧。 Terlihat Ding Dali dan Yu Er yang mencari Zheng tak sengaja menemukan pedang milik Zi yang tergeletak di tanah dan berlumuran darah.
Mereka pun mengikuti tetesan darah tersebut. Namun mereka justru bertemu dengan beberapa harimau di sana. Sesaat Ding Dali menjadi marah karena ia mengira harimau tersebut telah membunuh Zeng. Seketika kekuatan batu merah padam keluar. Ia pun hendak membunuh harimau tersebut, namun tindakannya dicegah oleh Yu'er. 丁，你冷静一点。他们杀了我的兄弟，我要报仇。 Lalu tak lama kemudian, Bunga datang ke sana. Dari sinilah ia pun menceritakan semuanya mengenai obat yang ia berikan kepada Zeng. Oleh karena itu, Bunga siap menerima hukuman atas kesalahan yang ia perbuat selama ini. Dan part ke-16 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.